Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, kajian rutin PT Sadinalen Balikpapan yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka bermuajahah dalam kajian rutin kita ya, di majelis yang penuh berkah ini, masih dikawal oleh mbak-mbak SMA yang selalu istiqomah, alhamdulillah ya, duduknya bisa akur begitu kayak kalau pencapir kalian ya. Dan Masya Allah ibu-ibu yang sudah agak tua di belakangnya, Masya Allah. Dan mas-mas yang selalu sedikit jumlahnya ya. Dan tapi kajian itu kan jangan dilihat dari jumlah. Yang penting itu banyak tapi ikhlas ya, daripada sedikit tidak ikhlas. Jadi kajian itu jangan dilihat dari jumlahnya. Yang penting banyak tapi ikhlas, dan tidak mesti banyak, yang penting jangan sedikit ya. Itu aja sih pesan Ustadz ya. Baik teman-teman yang berbahagia, tema kita hari ini membahas tentang dosa-dosa viral di kalangan wanita ya. Kenapa? Ada apa? Pertama begini, sesuai dengan tema, ada poin yang pertama kita akan bahas pertama dosa yang viral gitu ya. Nanti pertanyaannya apa sih maksud Ustadz dengan dosa yang viral? Dan yang kedua tadi poinnya adalah di kalangan kaum wanita. Berarti nanti yang kita bahas lagi-lagi masih mengenai tentang kewanitaan kan gitu jatuhnya. Kita akan membahas tentang kewanitaan. Nah seperti itu ya. Dan sekali lagi saya ulangin lagi, tidak ada yang rugi ya, walaupun mas-masnya ini misalnya saya kan laki-laki, ngapain saya bahas beginian ya. Kami menjawab bahwa walaupun laki-laki kan istri kalian juga perempuan. Ya nggak tahu juga kalau kamu nikahnya sama laki-laki, wallahu a'lam. Tapi yang jelas selama istrinya perempuan ya tetap bermanfaat. Pak Ustadz kalau saya belum nikah gimana? Ya jawabannya cuma satu, kasihan deh loh ya. Hari gini nggak punya pasangan, sandal jepit aja diinjek-injek ada pasangannya. Masa kamu yang manusia tidak punya pasangan? Hati kecil, tidak punya teman menangis. Hati kecil ya, tidak punya teman menangis, apalagi nggak punya pasangan. Baik jamaah yang berbahagia, tidak berpanjang, sesuai dengan tema kita tadi. Poin pertama, dosa yang viral. Apa sih yang dimaksudkan dengan viral di sini? Ustadz mengambil dua item ya untuk menjadi standar tolak ukur. Yang pertama yang dimaksudkan dengan dosa yang viral itu adalah dosa yang memang sering terjadi. Artinya banyak terjadi sehingga saking banyaknya itu kayak gimana ya, kayak biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau kita ambil poinnya berarti dua, pertama harus banyak terjadi, dan yang kedua dianggap biasa-biasa aja ya teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ngomong-ngomong spanduk BL mana hilang? Udah pindah, udah cerai udah berarti ya, udah pisah rumah, bisa ranjang. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kemana pindahnya? Oh iya yang dekat Namira itu ya? Iya ada cerita kemarin Mas Dadi, katanya mau pindah di sana supaya bisa ikut kajian saya tiap duhur hari Kamis, katanya begitu. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke laptop dari yang Ustaz jelaskan tadi. Berarti syarat untuk disebut sebagai dosa viral itu ada dua. Yang pertama adalah banyak terjadi, dan yang kedua itu dianggap sebagai dosa yang biasa. Yuk kita belajar poin-poinnya ya. Yang pertama tadi Ustaz bilang apa tadi?
gampang terjadi, banyak terjadi. Zina banyak di mana-mana. Tapi mohon maaf ya, sepengalaman Ustadz ini, sebodoh-bodohnya orang Islam, kayaknya nggak ada di orang Islam yang menganggap zina itu sebagai dosa biasa. Berarti nggak masuk dosa viral. Makanya nanti nggak ada dosa judi, dosa narkoba, nggak masuk di sini. Dan yang kedua tadi Ustadz sudah bilang bahwa dosa ini dianggap biasa. Ya, kemudian banyak terjadi. Mungkin ada beberapa dosa yang menjijikkan tapi jarang terjadi. Misal contoh seperti ada ayah memperkosa anak, itu ya. Itu nanti mungkin nggak masuk di sini. Atau seorang mertua berselingkuh dengan mantu, itu mungkin nggak akan kita bahas di sini. Karena itu memang kebablasan, ya, seperti itu, iya, kebablasan. Istilahnya punya mobil baru masih seneng aja gangguin mobil yang udah tua, seperti itu. Makanya waktu saya ditanya apa hukumnya, ini nggak membahas ke orang siapa-siapa loh ya. Saya ini ngomong hukum secara hukum agama. Ustadz, tanggapan Ustadz apa lagi yang mau aku tanggapin? Saya bilang begitu. Yang mau ditanggapin apa lagi? Ini loh, menantu menikah dengan mertua, menikah loh, ada akadnya gitu, itu aja hukumnya haram. Jadi menikahnya aja zina, apalagi dengan zinanya. Berarti kan zina di atas zina, itu double zina. Ya kalau double kabin masih mahal harganya. Ya, kalau double zina ini gimana? Ya seperti itulah. Baik, mungkin kita tidak berpanjang, tidak berlebar. Yang pertama, apa aja itu jenis-jenis dosanya Pak Ustadz? Teman-teman yang dirahmati Allah, adalah taghyir li khalqillah. Itu yang pertama. Ya. Ini yang paling berbahaya dan banyak dianggap orang biasa. Namanya dosa taghyir li khalqillah. Masya Allah, luar biasa. Baik, kemudian berikutnya yang kedua. Ya. Ini yang saya suka ceramah di sini ya. Belum dijelasin pun mukanya sok-sok paham gitu. Emang taghyir li khalqillah apaan? Oh nggak tahu kok, mingkem aja bibirnya ya. Mesti kan protes apaan tadi? Itu ini enggak nih. Jadi yang pertama tadi taghyir li khalqillah. Karena nggak ada yang bertanya, ya udahlah kita anggap paham aja ya. Ini banyak sekali terjadi. Udah telat, males. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, merubah ciptaan Allah, atau yang kalau bahasa kita mungkin yang lagi ngetren sekarang operasi plastik ya. Kalau bahasa Balikpapannya operasi kompek. Ya. Namanya operasi plastik. Baik. Nah, itu gimana hukum operasi plastik itu? Memang kalau bagi Ustadz pribadi, operasi plastik itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama namanya area white box, kemudian yang kedua black box, dan yang ketiga the grey box, begitu ya. Yang pertama adalah black box dulu. Black box itu artinya putih ya, black ya. Jadi black itu putih. Black yang tempat minyak itu loh, black. Ya. Ya tahu black kalian? Bahasa orang Balikpapan tuh kalau ngomong minyak yang kalengan itu besar itu nyebutnya black itu adalah. Dan warnanya putih kan, silver gitu. Jadi teman-teman yang generasi SMA mana paham kalian ya? Itu zaman generasi kalian yang di belakang itu. Itu namanya black box, kotak hitam. Artinya operasi yang memang diharamkan oleh Allah. Ulama sepakat. Yang kedua the white box itu diperbolehkan. Ulama sepakat. Dan yang ketiga grey box, artinya abu-abu, masih menjadi khilaf di antara ulama. Yang pertama dulu tadi Ustaz bilang adalah the black box. Jadi hitam ya. Ini nggak boleh. Apa itu Pak Ustaz? Adalah merubah bentuk tatanan fisik, ya, merubah bentuk tatanan fisik, ya teman-teman yang dirahmati Allah, yang berkaitan dengan kecantikan, estetika, bukan berkaitan dengan medis. Contoh, misalnya gimana contohnya? Misalnya seperti memutihkan kulit dengan menggunakan operasi plastik, itu hukumnya haram. Loh, entar dulu Tat. Kalau emang begitu berarti BL itu haram dong. Karena BL itu juga memutihkan kulit begitu. Ini bedakan merubah ciptaan Allah dengan memperindah ciptaan Allah. Itu 2 hal yang berbeda. Perhatikan,
Rambut Anda putih, Anda semir jadi hitam tuh hukumnya haram. Tapi kalau Anda kasih sampo atau minum obat vitamin sehingga membuat rambut yang putih tadi jadi hitam, itu nggak ada masalah. Ngerti maksudnya? Instanismenya berjalan, apa instan? Keinstanan itu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kulit Anda hitam, kemudian ditarik, dicopot, diganti operasi compact, ya kan? Jadi cantik pas di ruangan, kalau keluar kepanasan membeler lagi mukanya begini kan? Begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia itu namanya operasi compact. Jadi teman-teman itu hukumnya haram. Tapi kalau sekarang BL itu apa? Itu kan kayak model perawatan, disuntik, dikasih cairan, atau misalnya menggunakan apa namanya, ya bedak tertentu, ya bedaknya tuh tebal banget kalau di beramburan ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Maka itu tadi yang sifatnya hukumnya adalah haram dan itu tidak diperbolehkan. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, ya sahabat-sahabatku yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kaitan dengan masalah operasi plastik untuk estetika atau kecantikan, maka itu hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Seperti mohon maaf ya, pembesaran payudara, kemudian operasi untuk apa namanya ya, ya seperti itu yang sejenisnya yang tidak berkaitan dengan medis sama sekali. Kemudian yang kedua, ada nanti operasi kecantikan yang white box diperbolehkan, itu yang berkaitan dengan medis. Medis itu apa, Tat? Mengembalikan seperti fungsi awal, ya, mengembalikan seperti fungsi awal. Jadi fungsi awalnya itu dikembalikan. Gimana sih fungsi awal tubuh manusia itu seperti apa? Contoh, mohon maaf ya, normalnya hidung atau lebih tepatnya bibir itu normalnya, mohon maaf ya, lurus apa bengkok-bengkok gitu? Lurus. Kemudian ada orang, mohon maaf, qadarullah, diberikan ujian bibirnya sumbing misalnya, kemudian dikembalikan ke fungsi awal, itu namanya medis, itu diperbolehkan, ya seperti itu. Contoh lagi misalnya, ya pokoknya kembalikan fungsi awal. Jari, misalnya normalnya jari ada berapa? Ada 5. Kok orang misalnya qadarullah jarinya ada 6, kemudian dipotong satunya, dilakukan operasi, yang seperti ini hukumnya juga halal, tuh berkaitan dengan medis. Ada orang, mohon maaf, punya tai lalat yang cukup besar di bagian mata. Ini mengganggu, kalau kedip gini dia terasa berat. Nah, yang seperti itu juga kaitan dengan medis. Itu nggak apa-apa. Nah, yang ketiga namanya degree box. Grey, artinya adalah abu-abu. Maka untuk yang abu-abu, ulama khilaf, ini kecampur estetika dan apa namanya, dan kedokteran itu nyampur jadi satu. Contoh misalnya apa, teman-teman yang berbahagia, mohon maaf ya, pernah dengar kisahnya Lisa? Ya, perempuan Surabaya, ya generasi abu-abu, nggak paham mereka ya. Lisa itu ya generasinya dulu belum ada medsos, viral karena disiram sama suaminya pakai air keras. Air keras apaan? Es batu ya, itu air keras, gitu kan? Jadi ini air kerasnya beda ya, zat kimia, sehingga mohon maaf tuh mukanya jadi kayak melepuh gini, sampai mohon maaf matanya aja merahnya kelihatan, ketarik bawah gini. Karena kan kesiram air keras ya, air keras tuh bisa melepuhkan, jangankan wajah, besi aja bisa melepuh sama dia. Nah, sehingga teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, akhirnya waktu itu sempat viral dan mengundang keprihatinan orang banyak, dan akhirnya dia diobatin dengan biaya orang-orang yang banyak tadi. Dan akhirnya dilakukan operasi, mohon maaf, kulitnya udah rusak, dibuang, diambilkan dari kulit bagian pantat atau paha, bagian pantat diambil, kemudian ditempelkan, tentu dengan dunia medis ini ya, ditempelkan seperti ini. Jadi Masya Allah, selesai operasi jadi normal kembali. Ya memang ada kurang-kurangnya, tapi tetap kelihatan normal gitu.
Ya, Masya Allah. Jadi kalau suaminya cium pipinya itu sama dengan cium. Baiklah. Jadi begitu ya teman-teman. Ibu yang ngomong, saya tidak ngomong apa-apa. Nanti jangan bilang Ustadz nih jorok. Mana ada Ustadz ngomong apa? Ibu yang ngomong tadi. Saya kan nggak sopan kalau ngomong saya pantat. Saya tidak mau ngomong pantat. Ya, saya ngomongnya burit. Baik. Emang apa bedanya pantat sama burit? Sama ya, ada bedanya. Bahasa Banjar juga, Bang. Baik, seperti itu. Teman-teman yang berbahagia, makanya kalau dulu ikut pramuka itu saya masih ingat, saya ketawa-ketawa sendiri. Ayo anak-anak, malam ini kita burit malam katanya. Ternyata jurit. Tahu jurit ya? Jurit malam itu. Kalau orang perempuan yang suka nyari masalah sama temannya tuh, oh jurit. Baik. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia untuk operasi plastik, saya pikir clear penjelasannya seperti itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mangga ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lagi download, sinyalnya jelek, ya kan? Sebagai ustadz yang digital ya resikonya begini nih ya. Kalau ceramah di bawah tanah nih kayak gini nih. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin tidak pernah terbesit dalam pikiran Anda, tapi saya berani meletakkan ini di sini. Kenapa? Berdasarkan pengalaman pribadi Ustadz aja. Apa Tat? Yaitu pernikahan sejenis atau cinta sejenis yang disebut dengan lesbian di kalangan wanita. Kenapa? Kalau Ustadz berani meletakkan ini dalam kajian dosa viral. Padahal tadi kan viral syaratnya harus banyak ya. Teman-teman mohon maaf ya, saya ngambil sampelnya bukan di sekolah-sekolah umum. Saya ngambil sampelnya bahkan dari sekolah-sekolah Islam terpadu. Ternyata kasus cinta seks sejenis itu di kalangan mereka cukup kuat. Baik laki dengan laki, perempuan dengan perempuan sama aja. Ini cuma tadi kan karena kita ngomong lesbian karena temanya perempuan. Dan ini kasus nyata teman-teman. Jadi ceritanya itu, Ustadz didatengin oleh seorang perempuan. Berumur mungkin sekitar 25 atau 30 tahunan begitulah. Dia datang ke rumah Ustadz nangis-nangis. Ustadz bilang, ada apa bu? Kamu kok datang-datang nangis? Ya saya takut lah kalau dia minta pertanggungjawaban gimana. Aku kan Ustadz baik-baik. Bukan Ustadz yang memperkosa santri itu, bukan. Enak aja, mana mungkin saya memperkosa santri. Santriwati bolehlah. Jadi teman-teman ya, iya, kelihatan orang kalau banyak masalah gitu, serius banget hidupnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya kaitan dengan apa tadi itu? Datang ke rumah nangis-nangis. Cantik banget. Saya juga kaget kok tumben jemaahku ada yang bening begini. Biasa kan kayak gini-gini aja. Iya mbak, sebenarnya mbaknya ini cantik kok, cuman kalau terang, cuman gelap. Karena gelap jadi tidak kelihatan. Kalau terang lebih jelek lagi palingnya. Ini teman-teman. Sabar ya. Ini ngomong-ngomong kenapa jadi dikit gini? Kemana orang-orang ini? Ini cowoknya juga lebih dikit ini. Kalian gitu. Kenapa? Oh, kemarin itu campuran BL juga. Oh, pantesan. Jadi ini yang asli Sahdina. Masya Allah, I love you baby ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini tentu menjadi pembelajaran. Ya, emang beda sih, orang kecantikan sama orang proyek ini beda wajahnya. Ya, baik. Jadi teman-teman, kan kita orang proyek mbak, yang sering di lapangan panas-panas, ya kan, sama yang cuman gini-gini aja, gitu kan beda ya. Jadi teman-teman yang cuman gini aja. Yang ada spanduknya kemarin siapa? Titi Kamal. Siapa? Oh, Alisa. Baik, gak usah ngotot, biasa aja. Enggak penting amat juga. Baik, itu tadi ya. Datang bu, cerita Pak Ustadz, saya ini sedih karena saya punya masalah. Dia bilang, masalah apa? Jadi gini Tat, anak saya perempuan ini sekolah di salah satu SMP IT, Islam Terpadu. Kemudian dia tuh punya teman dekat gitu. Teman dekatnya itu ya sebut saja misalnya namanya, misal contoh aja ya Fatimah gitu. Nah Fatimah ini tiap malam itu ya
datang ke rumah kalau malam, terutama malam libur ya, Sabtu malam Minggu atau Minggu malam Senin, Jumat malam Sabtu atau Sabtu malam Minggu, dia datang ke rumah. Dan ya kayak kita dulu masih SMP dulu atau SMA kan sering tuh kunjung-kunjungan ke rumah teman gitu ya. Jadi ya saya pikir biasa aja. Nah, minggu-minggu mereka berdua lagi jogging. Saya itu adalah orang tua yang tidak pernah mau membersihkan tempat tidur anak saya. Dari kecil saya sudah tanamkan ke mereka untuk tanggung jawab dengan tempat tidurmu sendiri. Nah, pagi hari itu kok dilalat, entah kenapa Allah menggerakkan hati saya untuk masuk ke kamar anak saya tadi. Saya bersihkan tong sampahnya dan di situ banyak kertas berhamburan, dan mohon maaf Pak Ustadz, saya menemukan surat cinta. Ya, dari anak saya kepada Fatimah. Dan saya baru sadar ternyata Fatimah itu nama perempuan yang biasa tidur di rumah anak saya. Ya Anda bisa ngebayangin dong, namanya orang udah sama-sama cinta terus sekamar tuh ngapain gitu. Gak mungkin lah main petak umpet, gak mungkin. Ya? Pastilah melakukan fashion. Ya, pasti dia akan apa, Mbak? Ya gitu deh. Masa nggak paham ya kan? Hus, ketawamu. Bu, ketawanya udah kencang, telat lagi, baik. Kayak gitu tuh faktor usia tuh, baik. Jadi teman-teman yang mau jangan tersinggung ya. Kemarin saya datang ke kantor DEP juga, saya bully habis-habisan. Pada kaget mereka. Ini Ustadz dari Balikpapan aneh. Ini belum tahu dia kalau di sini udah tiap hari kita gini. Jadi teman-teman kemarin waktu ke Bandung berkesempatan ceramah di kantor DEP ya. Ternyata kantornya masih bagusan kantor kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kembali ke laptop dan ternyata mereka saling jatuh cinta. Jadi mamanya shock lah. Akhirnya kita, udah Bu, gini aja, kalau usulan saya Bu ya, bismillah, anaknya dibawa ke pesantren aja yang memang khusus begitu. Jadi ada pesantren yang memang khusus untuk orang-orang yang punya kelainan seks, itu ada. Jadi harus sana. Maka pengawasannya beda. Ya, pengawasannya berbeda. Kenapa? Karena memang mereka memiliki orientasi seks yang berbeda. Dan itu terapinya Masya Allah, pagi-pagi disuruh mandi. Tempatnya di Malang, dingin kan. Disuruh mandi berendam jam 3 malam, tahajud. Memang dikencengin begitu. Kalau enggak, Masya Allah, ini luar biasa ya. Banyak perempuan yang lesbian di saat jomblo-jomblo masih berhamburan. Kasihan kan? Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu tadi masalah lesbi, dan memang ternyata realita kehidupan cukup banyak. Bahkan kemarin ya saya datang ke kepolisian, sama polisi ditunjukkan, ini aplikasi prostitusi online. Saya udah bayangin nih pasti gambar cewek-cewek cantik begitu. Ternyata enggak. Ada cewek cantik, cowok-cowok ganteng. Maksudnya apa sih nih Pak? Jadi Ustadz tinggal isi situ ada formnya. I am misalnya a boy, mencari a girl, atau umur berapa, ukuran baju bagaimana, ukuran beras seperti apa, tinggi, ukuran celana dalam sampai tipenya, mau pakai COD antar langsung atau antar jemput, lengkap semuanya. Bahkan ada yang gratis ongkir. Ya? Asalkan Shopee dua-dua. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu maksudnya. Maka ini harus dihilangkan dalam diri kita. Yang ketiga namanya wanita Ja'zariyah. Ya, Ja'zariyah. Apa Ja'zariyah itu Pak Ustadz? Ja'zariyah itu adalah Ja'zariyah. Jadi Ja'zariyah itu dia semacam Ja'zariyah. Itu. Saya akan tanyakan ke beliau ya. Nabi SAW bersabda, tidakkah kamu aku beritahu suatu penghuni neraka? Abu Hurairah berkata, "Na'am ya Rasulullah." Tentu ya Nabi, jelaskan kepada kami. Nabi mengatakan Ja'zariyah. Kemudian Abu Hurairah bertanya, siapa Ja'zariyah itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan orang yang sombong, lagi meninggikan hati. Mohon maaf Mbak ya, ini terbuka aja. Saya nggak mengingkari laki-laki bisa sombong, serius, saya nggak mengingkari itu. Tapi sejujurnya potensi sombong lebih tinggi pada wanita. Kenapa? Saya kasih tahu. Laki-laki itu ketika dia dapat duit banyak dan dia jadi pengusaha misalnya, untuk menyombongkan diri dia mikir, memang kok dapatnya dengan perjuangan kok, keringat darah kok.
Orang yang dapatnya melalui perjuangan tuh biasanya lebih terjaga dari kesombongan. Beda dengan perempuan yang notabene menjadi istri, biasanya kayaknya tuh kayak OKB. Tahu OKB kan? Orang kaya baru. Duduk di rumah tiba-tiba suaminya kasih uang banyak. Waduh, itu sombongnya selangit itu. Makanya laki-laki suruh beli baju bagus, malas. Karena bagi laki-laki penampilan itu nggak penting. Ya kan? Karena terbuktikan bahwa yang good rekening lebih keren daripada good looking. Contohnya. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah, laki-laki itu lebih santai dia dalam berpakaian, dalam perhiasan. Ya kalaupun saya nggak bilang nggak ada ya, saya udah bilang dari awal tadi, laki-laki ada yang membanggakan jamnya, ada, tapi nggak banyak yang kayak begitu itu. Serius, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya biasa aja. Saya pernah pakai cincin seharga 35 juta, dikasih sama jemaah. Akhirnya saya lepas, saya nggak pakai. Sama istri ditanya kenapa dilepas, Bi? Gak ada kenikmatannya gitu lah. Cincin mahal ini, Bi. Iya, tapi gak ada kenikmatannya. Coba perempuan, dia berani membela-belakan diri untuk pakai perkara yang menurut dia indah, walaupun itu menyiksa buat mereka. Loh Bu, jujur Bu, pakai daster sama pakai kebaya yang kemerlop kayak putri itu lebih nyaman mana? Nyaman. Daster. Tapi lebih suka mana pakainya? Daster. Serius? Ya udah, besok kalau pernikahan pakai daster ya. Ya, nikahan kok udah nikah ye, mau nikah lagi, ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Kondangan. Alah, aku benci pikiranmu ya. Jadi teman-teman, mereka tahu pakai kebaya itu lebih nyaman, pakai daster itu lebih nyaman. Tapi faktanya mereka mau kok pakai baju yang sampai dililit badan, diikat sep begitu. Kalian pikir pakai yang apa namanya Bu ini Bu? Bulu mata itu? Kalian pikir tuh nyaman? Tersiksa mereka Bu. Ya kan? Kalian yang nyaman lihatnya pakai bulu mata lebih cantik, lebih lentik. Tapi yang pakai itu menderita itu. Jadi perempuan itu memang cenderung lebih suka meninggikan diri, menyombongkan hati. Makanya kenapa tadi dikhususkan bagi perempuan. Ja'zariyah itu perempuan, tak taknis. Ya, wanita yang suka menyombongkan hati. Makanya yang sombong-sombongan di dalam komunitas siapa? Ibu-ibu. Tasnya itu tasmu berapa, Mbak? Ya nggak mahal sih, cuma 40 juta aja. Fokus ke bibir, cuma 40 juta aja. Aku tapak memang pipimu. Ya Allah. Lo pengajian itu, pernah pengajian itu bubar. Mau tahu gara-gara apa? Gara-gara tas mahal-mahalan. Sampai buat pecah 2 pengajian. Saya padahal yang membina pengajian itu. Saya bilang, saya ikhlas pengajian ini pecah. Jadi 5, jadi 7 nggak apa-apa. Tapi tolong dong masalah apa? Masalah keyakinan, masalah madhab, kan keren. Ini pecah gara-gara tas. Astagfirullah. Ya. Itu kenapa? Tadi tuh memang perempuan suka meninggikan. Kenapa? Karena dia mendapatkannya dengan cara yang instan. Akhirnya laki-laki mengalami sebuah proses. Ya, seperti itu teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Yang keempat atau yang terakhir untuk kajian kita di pagi hari ini atau di siang ini, sore ini adalah mengabaikan suami. Itu kayak dianggap biasa. Berapa banyak ibu-ibu yang rajin pengajian, yang rajin sholat. Saya ngomong perempuan-perempuan yang fasik, yang memang kerjaannya dugem, ya kan? Jeduk. Maksudnya kepalanya kebentuk, jeduk. Sikuk bagi dua. Saya nggak ngomongin yang itu. Kalau yang itu mah nggak usah dibahas lah, ya kan? Emang udah kelakuannya begitu. Yang Ustadz bahas ini, teman-teman, adalah orang-orang yang wanita solihah, berhijab, bahkan bercadar, rajin kajian, rajin sedekah, tapi sama suami ngomongnya nyolot. Ya Allah ya Karim, hati-hati itu. Makanya ketika Nabi mengunjungi neraka, ya pada saat kejadian Isra Mi'raj, masih ingat kan? Kata Nabi, walaqad uridat aliyan nar, dipertontonkan kepadaku itu api neraka. Wa wajadtu aktsara ahliya minan nisa, dan aku temukan kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Kenapa Nabi? Apakah gara-gara perempuan nggak sholat? Enggak, perempuan sholat. Apa perempuan gara-gara nggak puasa? Perempuan lebih semangat puasa kok. Liingkarihinna li azwajihinna
Karena perempuan, perhatikan, lebih gemar mengingkari atau mendurhakai suaminya. Jadi konsep dasarnya itu seperti itu aja. Maka teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo bismillah ya, jamaah yang dirahmati Allah, kita belajarlah, kita telaah ya, jangan menjadi wanita yang durhaka, terbuai dalam nikmatnya ibadah tapi dia mendurhakai suaminya. Lalu sampai kemarin ada yang bilang, Tat, saya kajian Tat, tapi sejujurnya saya nggak diridhoi suami, ini saya kabur pelan-pelan Pak Ustadz. Saya bilang pulang. Oh iya, pulang aja. Mohon maaf ya Mbak ya, jadi Ustadz usir saya dari pengajian. Yes, dengan tegas saya sampaikan, saya mengusir Anda dari pengajian, atau kalau enggak Anda mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada suamimu, Mas, aku disuruh pulang sama Pak Ustadz. Begitu. Dan sampaikan kepada dia ya, bahwasannya memang aku tidak wajib ikut kajian, tapi suami punya kewajiban mendidik aku. Katakan nama dia begitu. Akhirnya pulang dia, Mas, aku pulang pengajian karena disuruh Ustadz. Tuh kan kamu nggak percaya? Ustadz udah bilang betul itu. Cuman Ustadz titip pesan, Mas, memang aku nggak wajib ikut pengajian kalau kamu nggak ridho. Tapi suami punya kewajiban mendidik istri. Kalau sampai aku tidak tahu ilmu agama, kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok lusa dia nganterin ke pengajian. Si cowoknya itu yang nganterin pengajian ke tempat saya. Ya, jadi artinya apa, teman-teman? Taati suami, tapi suami juga waspada, jangan jadi suami yang sombong, ya, sehingga suka mengekang istri. Bagi Ustaz pribadi sebagai suami, selama tidak melanggar syariat, it's fine, silakan istri mau kemanapun, saya bebaskan selama tidak melanggar aturan syariat. Begitu. Baiklah. Silakan. Kita masuk sesi kedua ya, daripada Ustaz banyak ngomong, toh kalian juga nggak paham-paham amat begitu. Silakan, kita masih punya waktu sekitar 15 menit atau maaf 12 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan, boleh berkaitan tema, boleh di luar tema. Silakan. Ya teman-teman, dari akhwat, dari ikhwan boleh. Suruh tanya malah ngunyah makanan. Boleh di luar tema, 2 pertanyaan boleh lah, minimal 2 pertanyaan. 5 4 3. Ini kayaknya ada konspirasi jahat di antara kalian. Jangan ada yang tanya ya, biar cepat pulang gitu kan. Masih belum jam pulang ini. Ayo silakan. Lima, 4. Baik, kita cukupi sekian dulu, mudah-mudahan bisa didengar. Kalau suaminya meninggal itu nafkah dari istri dan anaknya itu turun ke saudara dari bapaknya. Gini. Kewajiban menafkahi seorang wanita ataupun kepada seorang istri, memang kewajiban itu dinafkahi oleh suami. Nah, ketika suami meninggal dunia, nanti pertanyaannya apakah dia masih punya bapak apa tidak. Kalau dia masih punya bapak, maka itu menjadi tanggungan bapaknya si perempuan tadi. Nah, kalau nggak ada, memang dalam hak perwalian nggak ada bapak kakek, nggak ada kakek saudara, nggak ada saudara anak kandung, nggak ada anak kandung nggak ada saudara anaknya saudara, nggak ada anaknya saudara
paman, nggak ada paman anaknya paman, nggak ada anaknya paman kembali kepada wali hakim dengan menggunakan baitul mal untuk menolong. Tapi kan mohon maaf Mbak, itu kan bagi seorang mungkin mohon maaf ya janda yang sudah sepuh yang tidak produktif. Tapi kalau misalnya seorang janda yang apalagi warisannya sebegitu banyaknya, ya tentu tidak. Ini tadi yang saya sampaikan itu dalam kondisi janda yang tidak bisa mencari nafkah. Warisannya aja 5M, ya kan, kemudian ngomong, siapakah yang wajib menafkahi diriku? Ya duitmu sendiri situ. Iya kan? Anda ketika meninggal kan, ketika suami meninggal Anda kan dapat harta. Kalau punya anak 1/8, kalau nggak punya anak 1/4. Jadi kalau suami misalnya contoh aja, punya uang 8M, Anda kan dapat 1M itu untuk Anda sendiri, bukan untuk anak. Beda lagi, anak dengan istri itu dua hal yang berbeda. Jadi Anda dapat 1M, nanti sisanya buat anak. Jadi anak tuh banyak banget tuh dapatnya. Walaupun mungkin masih kecil ya Anda pegang sementara. Tapi nanti kalau udah dewasa Anda kembalikan kepada anak. Begitu. Ya jadi udah ada aturannya. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan itu mungkin berkaitan dengan betul-betul janda miskin. Ya jamis. Kalau jentik gak masalah tuh. Jentik, janda cantik. Itu akan banyak orang yang menolongnya. Allahu Akbar. Ya. Untuk pertolongan janda-janda cantik hubungi nomor di bawah ini. Seperti itu. Kalau suami itu juga punya anak nih, terus ambil anak, terus di surat-surat juga dijadikan anak, gitu kan? Nah, hak warisnya gimana? Di Islam tidak dapat apa-apa anak angkat itu. Tidak dapat apa-apa. Tapi kalau si bapak pengen ngasih, ya gampang aja sebelum mati kasih aja hibah, akadnya hibah, jangan nunggu mati. Kalau nunggu mati namanya waris. Kalau waris itu anak angkat tidak mendapatkan warisan apapun di dalam hukum Islam. Saya punya harta nih misalnya 10 miliar, saya punya anak angkat, saya cinta dengan dia. Ya sebelum meninggal misalnya saya udah hibahkan dia 80%-nya 8 miliar misalnya. Ini punya dia berarti itu. Makanya kalau saya meninggal nanti yang dibagikan warisan cuma 2 miliarnya aja. Begitu. Nah kan ahli waris kan banyak Mbak, susah kita ngomong kalau begitu. Mbaknya buat aja skemanya ahli warisnya siapa yang hidup, nanti saya kasih tahu siapa yang dapat. Kalau siapa susah, nggak bisa begitu, bahasamu terlalu umum. Dikhususkan seorang laki-laki meninggal dunia, yang tersisa waktu itu ada istri, anak, ibunya, bla bla bla, sebutin, baru nanti saya bisa menskemakan yang dapat siapa aja. Tapi kalau pertanyaannya itu nenek-nenek yang dulu-dulu, nenek lampir pun dapat warisan di situ. Jadi pertanyaan harus diklarifikasi karena dalam waris itu Mbak, ini kan 5 orang nih. Pembagiannya saya bagi nih. 1 orang hilang, itu berubah itu pembagiannya. Iya, hitungannya begitu di bab waris. Jadi lebih baik diskemakan aja kalau emang punya contoh masalah yang ada siapa, nanti kita akan tunjukkan ahli warisnya. Ada teman saya itu dia, bapak ibunya itu kan memang punya anak, jadi dia diangkat. Nah setelah itu dua-duanya itu meninggal karena corona kemarin. Jadi yang langsung ngejar-ngejar hartanya itu saudara-saudara dia gitu, sedangkan usaha-usaha itu udah dituliskan ke teman saya itu. Ya sekarang pembuktian lah kalau gitu. Pembuktian bener saudaranya gugat itu nggak salah karena emang kan dia tahu itu bukan anak kandungnya. Saya saudara saya kaya, kemudian naudzubillah meninggal dunia, saya dapat waris banyak itu. Pertanyaan, kenapa? Itu dapat waris banyak Ustaz. Karena saudara tuh dapat banyak, tapi kan syaratnya kalau nggak punya anak. Kalau punya anak kan saya nggak dapat apa-apa. Begitu, makanya saya bilang tadi waris nggak bisa diglobalkan. Tadi itu yang meninggal 2, harus dihitung satu-satu. Di Islam gitu. Siapa dulu yang meninggal? Bapaknya. Jadi ibunya yang meninggal tuh pura-pura dapat waris juga, karena dianggap masih hidup. Kan meninggalnya nggak mungkin bareng lep gitu, nggak mungkin kan? Iya, tapi kan tetap ada jedanya. Astagfirullah, susah amat ya. Artinya ada jedanya kan. Tadi kan saya ngomong nggak mungkin matinya lep gitu, nggak mungkin. Jadi bapaknya dulu ya bapaknya dulu dihitung, ibunya dapat, baru nanti dibagi ke ibunya. Tapi kalau tadi si anak udah dikasih, tinggal pembuktian aja. Pemberian itu kan harus ada buktinya. Kalau enggak ya tetap menang saudaranya lah, dia kalah lah. Begitu ya. Baik teman-teman yang berbahagia, kita cukupi sekian dan mudah bisa diambil manfaat dan hikmah. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'ama wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik
اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا في سكرات الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.